Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? You're fine? Okay, good. You are fine today. Okay, before we start learn today, we should pray. We should pray and we can read Al-Fatihah. Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah agar pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Bacaannya Al-Fatihah dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silakan. Oke, ya. Thank you for class leader, ya, ketua kelas. Okay. Today we learn about types of market. Jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis pasar. Okay. Jadi untuk what we do learn today. Okay, the first one we learn about perfect competitive market atau pasar persaingan sempurna, and the second we learn about imperfect competitive market atau pasar persaingan tidak sempurna. Oke, sebagai pembuka di sini pasar ya, kalian pernah dengar apa sih istilah pasar ya? Oke, pasar apa pasar? Saya tahu, tunjuk tangan. Tempat membeli barang, oke, bisa. Tempat menjual barang, oke. Tempat melakukan kegiatan harga, oke, benar ya. Semua yang kalian bilang pasar itu tempat menjual barang, tempat melakukan jual beli, benar ya. Kalau dulu di SD pernah dengar istilah gini nggak? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, benar ya. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi kalau yang kita pelajari di SMP dulu ya. Tapi kalau di SMA ini agak lebih tinggi lagi ya. Jadi tempat bertemunya penjual ini, tempat bertemunya penjual atau bertemunya antara permintaan dan penawaran. Pasar ada fungsinya nggak? Ada. Fungsi pasar apa? Tempat jual beli, oke, bisa. Oke, plus harus brand, oke, apa lagi? Oke, benar ya, plus, oke. Ya, fungsi pasar itu tempat bertemunya pembentuk harga, tempat melakukan kegiatan jual beli, tempat terbentuknya keseimbangan harga dan sebagainya. Oke. Oke, jadi pasar ini banyak macamnya ya. Nah, fokus kita hari ini pembagian pasar berdasarkan strukturnya. Jadi pasar berdasarkan strukturnya ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ini tadi perfect competitive market atau pasar persaingan sempurna. Dan yang kedua, pasar persaingan sempurna ini tidak ada pembagiannya, dia cuma sendiri satu. Baru pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna ini juga dibagi jadi tiga. Ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Oke, untuk tugas hari ini kita diskusi kelompok ya, oke.
Jadi saya bentuk menjadi 4 kelompok karena materinya ada 4. Oke, we combine today we divided Oke, hari ini kita membagi menjadi 4 kelompok ya. I divide you into 4 group. Jadi bagi kalian jadi 4 grup ya. Jadi grupnya itu kalian bisa lihat di absen, silakan yang kalian pilih di sini. Nah, ini coba hitung 1 sampai 4. Oke, kita tadi sudah berhitung ya. Jadi yang dapat angka 1 itu berada di grup 1. Jadi grup 1 itu pembahasannya tentang pasar persaingan sempurna ya, grup 1. Grup 2 ini bahas tentang pasar monopoli ya. Tadi yang di hitungan tadi dia dapat nomor 2, maka pembahasannya tentang pasar monopoli. Dan yang ketiga pembahasannya tentang pasar oligopoli. Dan yang keempat pembahasannya tentang pasar persaingan monopolistik. Oke, silakan kalian diskusi, catat, nanti kemudian masing-masing presentasikan ke depan. Oke ya, saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi. Oke ya, itu tadi waktu sudah 30 menit saya berikan. Oke, silakan untuk yang pertama, kelompok pertama, pembahasan tentang pasar persaingan sempurna. Oke. Give applause to group 1 for performance today. Oke, silakan grup pertama untuk mempresentasikan tentang pasar persaingan sempurna. Silakan. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Oke. Oke, ya, kelompok pertama, thank you for your performance today. Oke, I give applause to you. Oke, pasar persaingan sempurna kelompok pertama tadi sudah menyampaikan presentasinya. Oke, jadi menurut kelompok pertama, ya jangan pindah dulu, tetap dulu. Oke, pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana terdapat beberapa penjual, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli ya, tadi banyak kan ya, terdapat banyak penjual dan pembeli serta harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Ya, mekanisme pasar tadi apa artinya? Berdasarkan permintaan dan penawaran. Ya, jadi berdasarkan mekanisme pasar ini menurut kelompok pertama tadi adalah harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Oke, ciri-cirinya. Ciri-cirinya pertama, harga ditentukan oleh mekanisme pasar tadi sesuai dengan pengertiannya. Baru terdapat banyak penjual dan pembeli. Penjual barang yang relatif hampir sama. Oke. Kemudian pembeli tidak memiliki penjual tidak memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena harga sudah ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Ya, itu tadi. Oke. Anyone asks about the performance group 1, the performance of group 1? Ada yang mau bertanya tentang penyampaian yang disampaikan oleh grup pertama tadi tentang pasar persaingan sempurna? Oke, ya. Tadi contoh pasar persaingan sempurna adalah pasar sayuran ya. Oke,
thank you for group 1, okay, for performance today. Okay, give applause to them. Okay, yeah. Okay. Nah, okay, it's time for group 2 for showing their performance today. Okay, untuk kelompok kedua silakan bahasanya tentang pasar monopoli. Oke, silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Okay, thank you for group 2. Okay, stay there. Okay. Jadi pasar monopoli menurut kelompok kedua adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Ya. Artinya terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Satu penjual dan banyak pembeli. Jadi ciri umum dari pasar monopoli adalah hanya satu penjual atau hanya satu produsen. Jadi tidak ada produsen lain yang ada di pasar tersebut. Oke, ciri-cirinya tadi apa aja? Yang pertama, ya hanya terdapat satu penjual, baru kemudian menjual barang yang unik. Oke, barang yang unik tahu kalian? Jadi maksud menjual barang yang unik adalah dia pasar monopoli bukan menjual barang yang langka gitu, yang bentuknya aneh, bukan. Tapi menjual barang unik artinya tidak ada substitusi atau penggantinya, karena cuma ada satu penjual tadi. Jadi ketika pembeli tidak keberatan dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan tadi, pasar monopoli, maka mau tidak mau dia harus pakai, suka tidak suka tetap pakai karena tidak ada penggantinya. Oke, itu ya. Contohnya. Contoh pasar monopoli adalah Pertamina di Indonesia. Siapa tahu lagi pasar monopoli di Indonesia selain Pertamina? Pertamina kayaknya enggak ya, karena dia ada persaingan dan yang lain. Apa? Tahu? Apa perusahaan di Indonesia ini cuma ada satu perusahaan produksi itu? PLN. Oke. Good PLN ya. Thank you Hasan. For Hasan, give appreciation, give applause to him. Dari Hasan, jadi contoh pasar monopoli tadi adalah PLN. Thank you for itu kelompok kedua yang sudah. Give applause to them. Sekali lagi. Silakan tutup. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 kita bahas tentang pasar oligopoli. Ini pembahasan kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Silakan ya. Perkenalkan diri dulu. Thank you for group 3 for showing performance today. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya tadi. Jadi pembahasan mereka tentang pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli adalah pasar yang menurut kelompok 3 tadi, pasar oligopoli adalah pasar yang terdapat beberapa produsen atau beberapa penjual dan banyak pembeli, serta keputusan harga satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Ini tadi menurut kelompok ketiga. Jadi pasar oligopoli ini beberapa penjual. Maksud beberapa ini adalah jumlahnya
di tengah-tengah tidak sesedikit pasar monopoli dan tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Jadi kisarannya dari mulai 2 sampai puluhan biasanya gitu. Dan yang ciri identiknya adalah ini, kepuasan satu penjual mempengaruhi penjual lainnya. Oke, kelompok 3 apalagi cirinya tadi? Ya, terdapat beberapa penjual, keputusan penjual mempengaruhi penjual lainnya. Baru penjual barang yang terdiferensiasi. Iya, barang yang terdiferensiasi artinya adalah menjual barang yang berbeda, ada perbedaannya. Ya. Oke, terjadi perang harga, benar ya. Jadi pasar oligopoli ini, kalau kita lihat dari struktur pasar di Indonesia, pasar oligopoli ini menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia. Ya, contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, kalian masing-masing punya HP, punya kendaraan. Itu yang memproduksi, produsennya banyak atau dikit? Dikit ya. Oke, benar. HP siapa aja produsennya? Oke, Samsung, iPhone. Kalau kendaraan ada apa aja? Mobil, Toyota, Yamaha. Jumlahnya banyak nggak? Sedikit ya, beberapa. Jadi pasar kendaraan tadi, pasar handphone, pasar elektronik dan barang-barang lainnya yang tergolong barang mewah itu termasuk pasar oligopoli. Ya. Oke, itulah tadi tentang pasar oligopoli, penjelasan dari kelompok 3. Oke, thank you for Putri for performance today. Oke, give applause to them ya. Berikan tepuk tangannya begitu meriah kepada kelompok 3. Oke, selanjutnya the last one, kelompok yang tampak tentang pasar persaingan monopolistik. Oke, ini silakan kelompok 4 maju. Oke, perkenalkan diri dulu. Oke, thank you for group 4 for performance today. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan presentasinya persaingan monopolistik. Oke, pasar persaingan monopolistik tadi apa? Pasar yang banyak terdapat banyak penjual dan banyak pembeli serta menjual barang yang terdiferensiasi, barang yang ada perbedaan. Jadi pasar persaingan monopolistik ini dari segi penjual itu hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Ya, jadi pasar persaingan monopolistik ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa pasar yang ada, kemudian dimasukkan ke pasar monopolistik menjadi ya pasar monopolistik itu tadi ya. Pasar monopolistik ini adalah persaingan monopolistik ini adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan banyak pembeli serta menjual barang yang terdiferensiasi tadi. Ya, ciri-cirinya terdapat banyak penjual dan pembeli tadi, menjual barang yang terdiferensiasi. Antara penjual tidak saling mempengaruhi, ya. Baru harga mutlak ditentukan oleh si penjual, ya. Jadi tadi menjual barang yang terdiferensiasi, ya, artinya satu penjual dengan penjual lainnya ada perbedaan barang dan satu penjual tidak mempengaruhi penjual yang lainnya, jadi bebas semuanya gitu ya. Jadi pasar persaingan monopolistik ini tolong dibedakan dengan pasar monopoli, meskipun namanya hampir mirip tetapi mereka berbeda ya. Oke, siapa yang tahu contoh pasar persaingan monopolistik? Oke, tangan. Kesendaran nggak? Kesendaran tadi oligopoli. Pasar yang di apa? Di yang orang jualan, ibu-ibu biasanya kalau pagi belanja untuk beli apa? Ya pasar sayuran.
ya. Oke, nah ini sisanya silakan kalian cari nanti ya. Tugas kalian hari ini ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Coba cari masing-masing kelebihan dan kekurangan dari 4 jenis pasar ini ya. Nanti kemudian dikumpul ya. Untuk ciri-cirinya ini coba kalian cari lagi tambahannya melalui berbagai sumber. Oke. Baik. Oke, itulah pelajaran kita hari ini tentang types of market, jenis-jenis pasar. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.